temannya dengan tukang sol, tukang rokok, tukang koran, teman kita sehari-hari sambil ngopi. Oh iya, jadi dia udah ngopi, udah datang. Dia ngerasain kok muda. Pemuda, Capcis. Capcis. Siapa sih yang ganggu itu Bung sebenarnya? Ya kita juga nggak tahu itu. Kalau terganggu pikirannya berarti dia harus ke dokter psikologis itu. Perlu diperiksa pikirannya nanti sama dokter itu. Gimana Bung? Si Lampot? Muda, beda, berkarya, lakukan selagi bisa. Selamat ya Bung, sudah menerima penghargaan dari Kemenpora. Kemarin tuh terima penghargaan dari Kemenpora tentang apa aja Bung? Satu, tentang tokoh pemuda Lampung inspiratif. Tokoh pemuda Lampung yang inspiratif ya. Inspiratifnya kayak mana itu Bung? Nah itu dia, apa inspiratifnya? Ya mungkin dengan gerakan-gerakan selama ini kita mengajak anak-anak muda gotong royong, berbagi sosial, peduli terhadap sesama, terus ngajak anak-anak muda itu untuk bergerak di bidang entrepreneur dan lain-lain. Nah mungkin itu yang bisa menjadi dasar mereka menjadi sebuah inspirasi buat mereka. Katanya Bung Iqbal Ardiansa ini juga akrab dipanggil dengan Bung Ik, menjadi salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di Provinsi Lampung ini Bung. Oh ya Belum gimana? Kok belum itu gimana? Tapi cuman kan anak muda. Cuman anak muda yang menginspirasi ya Bung ya. Kira-kira dulunya ini pernah terpikir gak Bung waktu kecilnya bakal memimpin anak-anak muda Provinsi Lampung ini? Dulu kecilnya itu pernah terpikir gak? Nggak ada pikiran. Gue kecil itu ya hidupnya di pasar. Kelas 6 SD gue itu dagang di pasar. Jadi nggak ada pikiran mau organisasi mau apa, nggak ada pikiran. Apalagi ngebayang mau jadi ketua KNPI, organisasi. Ya dulu bergelutnya dengan dunia pasar, dunia yang hari ini dagangan harus laku, pulang bawa uang. Dagang apa itu Bung dulu? Macam-macam. Kadangan lagi ada dagangan kita sama anak-anak teman-teman itu ngamen, ngikut nyemir dulu. Terus dagang kembang api. Dagang kembang api juga pernah. Tiap tahun. Dagang mainan. Nah, itu dari kelas 6 SD. Kelas 6 SD. SD di mana Bung? Kalau boleh tahu ini. SD 2 Kota Bumi Ilir. SD 2 Kota Bumi Ilir. Itu SD legenda. SD legenda. SD legendaris dan berhistoris ya. Dari rumah itu ada hampir 2 kilo lebih. Itu jalan kaki. 2 kilo lebih. Jalan kaki itu. Kalau rumahnya sendiri ada di mana Bung? Nah, kalau rumah itu di desa, saya di desa Campur Sari. Desa Campur Sari. Nah, perjalanan ke SD itu lumayan juga setiap hari. 2 kilometer ditempuhnya. Iya, 2 kilo. Tapi ramean ya Bung ya sama kawan-kawan? Karena SD saya itu di luar daerah, di luar dari desa saya, di dekat desa saya ada juga. Ke desa SD. Tapi saya lebih ke area kotanya SD. Jadi jalan kaki sendiri.
Oh iya. Jalan kaki sendiri. Nah, kopi dari mana ini Bung kalau boleh tahu nih Bung? Oh, ini kopi enak ini. Harum ini. Ini kopi produk anak muda. Nah, ini ownernya Erlan ini, pengurus KNPI. Jadi dia buat mereknya kopi pemuda, gambarnya cheese. Nah, jadi kopi pemuda mereknya Cap Cheese. Wah. Ini kopi merah Lampung Barat. Kopi merah Lampung Barat. Dari hasil kebun dia sendiri. Sudah mulai produksi ya Bung? Sudah mulai produksi. Salah satu kebanggaan UMKM di KNPI juga, pemuda ya. Pemuda yang bergerak udah mulai bergerak di dunia entrepreneur. Ada kawan-kawan dari UIN itu bergerak di bidang percetakan dan roti bakar, mereknya Kawan Ngopi. Itu ada juga dari teman-teman Unila itu bergerak di dunia percetakan juga, itu Rias Digital Printing. Itu anak-anak muda semua isinya. Anak-anak muda semua ya. Iya. Jadi menghidupkan inspirasi juga ya Bung ya, waktu kecil dagang dan nggak kagok gitu loh, udah sekarang ini memimpin beberapa organisasi untuk mengajak anak-anak muda berdagang itu udah nggak kaget lagi gitu ya. Ya bagaimana anak-anak muda itu bisa bergerak di dunia entrepreneur. Jadi harapannya ke depan tuh anak-anak muda itu, ya dunia hari ini pengangguran banyak. Pengangguran banyak. Setiap tahun yang lulus kuliah itu ribuan dan menjadi calon pengangguran baru. Nah, ketika anak-anak muda hari ini tidak berkreasi, nggak ada inspirasi untuk dia berbuat menjadi seorang entrepreneur, ya tidak akan pernah berkurang. Cuman berharap jadi karyawan yang saingannya ribuan, ya sudah. Makanya bagaimana kita aja anak-anak muda ini bergerak di dunia entrepreneur, selain untuk membangkitkan ekonomi dia, dan juga ketika maju dia bisa mengurangi pengangguran, membantu pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran. Kan dalam bentuknya seperti itu. Karena kita membuang kebiasaan-kebiasaan dulu. Kalau orang-orang dulu itu berpikir sukses itu anaknya ketika jadi PNS, sukses itu anaknya ketika jadi Polri, TNI dan lain-lain. Ya kita balik pemikiran-pemikiran itu, sukses nggak hanya di dunia itu. Sukses itu tidak harus dengan bekerja menjadi karyawan gitu ya Bung ya. Tapi bisa juga dimulai dengan usaha ya Bung ya. Selain itu waktu SD itu kan pernah dagang Bung. Sampai SMP apa sampai SMA? Sampai SMA. Sampai itu SMA masih dagang. sampai saya berhenti itu pas saya terima kuliah di Unila. Jadi mengharuskan saya meninggalkan dagangan saya, yang akhirnya saya kuliah di Unila. Iya. Cukup panjang perjalanan dagang di Pasar Kota Bumi. Pasar Kota Bumi dulu ya Bung ya. Berapa pasar dulu Bung yang tempat kita jualan? Satu. Saya ada satu lapak yang dari zaman dulu itu dekat Sinema Kota Bumi. Itu ada toko namanya Toko Matahari. Nah depan Toko Matahari itu. Depan Toko Matahari itu ya. Nah kita bertemannya dengan tukang sol, tukang rokok, tukang koran, ya. Teman kita sehari-hari sambil ngopi. Sambil ngopi boleh. Asik kopi. Kopi itu mana? Kopinya belum lagi dibuatin. Ini kopi ini. Oh iya. Jadi ya udah ngopi ya udah datang, aduh. Dia ngerasain kopi anak muda. Pemuda. Nah, Cap Cheese. Kopi Lampung Barat. Wah, memang mantep rasanya. Beda kalau buatan pemuda ini. Rasanya membuat semangat. Muda, beda, berkarya. Wah, slogan itu tampak beda itu memang Bung. Itu muda, maknanya apa beda, aja Bung? Berkarya. Muda, beda, berkarya.
jadi anak muda ini ya harus mencari sesuatu yang berbeda dari yang banyak supaya dia bisa menghasilkan suatu karya-karya. Ya, jangan menjadi seorang yang ngikut yang ramai, ya tidak akan menciptakan sebuah karya. Jadi ketika kita harus berkarya, kita harus siap untuk tampil beda. Jadi tampil beda itu bukan hal yang memalukan. Bukan hal yang memalukan, justru akan menjadikan sebuah karya-karya baru. Mantap. Kira-kira yang berkesan waktu itu waktu dagang dulu, Bung, waktu masih sekolah di Kota Bumi itu, apa yang berkesan itu? Banyak yang berkesan. Bagaimana kita berjibaku untuk hidup, mencari uang, bagaimana kita berteman dengan teman-teman yang garis di bawah zaman dulu. Dan makan itu ya cari warung yang benar-benar murah. Biasanya kita tempat warung saya makan siang itu tempat warungnya tukang-tukang becak, tukang-tukang sol. Nah di situ tempat saya makan dari kecil. Nah makanya sampai hari ini setiap saya pulang ke Kota Bumi pasti mampir ke warung makan itu. Kenapa itu? Asik, berkesan. Jadi pernah ada teman-teman GMKI waktu itu ikut saya ke Kota Bumi, saya ajak juga makan di situ. Itu sangat berkesan dan saya pernah buat podcast juga di situ, konten YouTube di situ. Boleh lah. Karena nanti ada warung kecil itu yang nanti. nggak terlupakan. Penuh kenangan. Penuh kenangan. Mantap. Boleh. Bagaimana kita duduk di situ, semuanya tidak ada beda. Ya, kita merasakan benar makanan-makanan yang benar-benar teman-teman dari kelas bawah. Makanya memang kita di situ sehari-hari. Sudah itu yang dari sekolah-sekolah sendiri gimana, Bung? Guru-gurunya, tanggapan tentang apa ya? Kawan-kawan ngelihat Bung dagang saat itu? Iya, enggak, biasa. Memang biasa dari sudah kecil. biasa mereka ngelihat Bung Sudah lihat dagang biasa. gitu ya. Jadi ya biasa aja. Ya, biasa Tapi mendukung nggak mereka? Nambah bahkan kalau SMA, SMP itu banyak teman-teman sekolah saya yang ikut nongkrong dagang juga. Ikut dagang juga. Ikut dagang juga, pulang sekolah ikut nongkrong dagang, bantuin. Itu banyak. Banyak ya. Sampai ada salah satu kawan saya dari kecil SD itu yang sering bantuin saya dagang. Nah sekarang udah jadi Direktur Riris Lampung Utara, Purkon. Nah itu salah satu CS kita dagang yang sering bantuin saya dagang dari kecil. Dagang dulu produknya dari mana aja, Bu? Apa saudara bikin sendiri? Enggak, kita kayak main-mainan itu kita beli dari distributor dari Jakarta. Kita dagang, apa yang bisa didagang kita dagang. Yang penting bagaimana dagang itu prosesnya bagaimana untung, dagang bagaimana menghasilkan uang. Nah, dari kecil kita selalu berpikir bagaimana hari ini pulang bawa uang. Gitu. Apa dulu nggak sedih, Bung, lihat anak-anak lain pada main, Bung itu dagang gitu? Biasa, dari kecil udah biasa. Orang bawa motor, kita bawa sepeda. Udah biasa. Orang nongkrong, kongko-kongko kita dagang di dagangan, udah biasa. Sambil main dagangnya juga ya. Udah biasa ngeliat yang kayak gitu. Jadi dagang kita sambil main juga bisa gitu ya, Bung ya. Cuman kan itu salah satu motivasi buat kita. Jadi karena kita keras ngelihat teman-teman yang lain itu asik nongkrong di mana, bawa motor segala macam ya. Itu salah satu motivasi kita bagaimana kita bisa mencapai titik seperti mereka gitu ya. Jadi penyemangat juga ya, Bung ya. Penyemangat buat kita, motivasi ya. Alhamdulillah sekarang ini banyak lembaga dan organisasi yang sudah dipimpin ya, Bung ya. Alhamdulillah berkat kepercayaan kawan-kawan sehingga kita di seluruh beberapa organisasi yang kita pegang. Sudah berapa kemarin yang dicatat sama kementerian, Bung? Kemarin saya lihat ada sekitar 8 kalau nggak salah, 8 organisasi. Kalau organisasi yang saya pimpin sendiri sebagai ketua itu 3. Itu ada KNPI provinsi, ada
sebagai ketua harian e-sport Lampung cabang olahraga, ada ketua ikatan alumni matematika. Kalau di saya sebagai membina itu ada beberapa biji tempat saya membina. Salah satunya ada Gebiar Pelajar Lampung, anak-anak muda, anak-anak pelajar. Ada WDS, itu salah satu klub renang yang ada di Lampung. Terus ada Forum Pelajar Lampung, ada Lampung Ngopi, ada Giat Buku. Sebenarnya masih ada beberapa yang lain. Bejibun lah ya. Bina dan kita rangkul. Jadi kesibukannya lumayan juga nih Bung ya sehari-harinya ya. Ya, dari ketemu orang, diskusi, disitulah keluar inspirasi. Wah, mantap. Kita tidak akan pernah bisa ketemu inspirasi baru ketika kita tidak ketemu orang-orang baru. Kita ngopi lagi Bung. Kayaknya Asik sama kopi nih. Kopi Lampung pemuda. Kopi pemuda ini bikin ketagihan. Capcis. Capcis. Ngebuat berkesan di Lampung ini. Kalau belum ngopi ini kayaknya belum ada kesan di Lampung. Wah, namanya Capcis. Bayangin Capcis. Siapa aja nih Bung yang produksi ini Bung minuman? Erwan itu salah satu penggiat media juga. Dia sekarang lagi mencoba untuk dalam dunia produksi kopi. Nah, itu yang produk yang dihasilkan salah satunya ini produk yang lahir dari pemuda. Luar biasa. Ini sudah berapa ini Bung yang diproduksi? Ya, sampai ini saat ini lagi tahap promosi. Tahap promosi ini artinya lagi tahap untuk memberi orang coba tes bahwasanya kita pemuda ini ada produk kopi baru. Ya kan, mereknya Capcis, dirasakan, dicoba apa yang berbeda. Iya. Mantap. Kopi merah ya Bung? Kopi merah dari Lampung Barat. Mantap. Hasil kebun dia sendiri. Apalagi kalau pakai gula merah juga ini ya Bung? Oh, lebih mantap lagi pakai gula semut. Gula semut dari Lampung Barat. Nah, di Lampung Barat ada, dari Tanggamus ada. Jadi Lampung ini banyak beberapa tempat produk-produk lokalnya seperti gula semut tadi. Itu untuk temen jadi kopi mantap itu. Mantap itu ya. Keren. Apalagi Bung yang pemuda-pemuda Lampung ini karyakan sampai saat ini banyak ya Bung? Ya, yang pasti hari ini kita bagaimana menanamkan jiwa-jiwa entrepreneur ke tubuh anak-anak muda itu. Terus yang kedua, bagaimana menanamkan jiwa-jiwa kepedulian sosial terhadap sesama. Itu juga ya. Bagaimana menanamkan gerakan-gerakan gotong royong, peduli terhadap lingkungan. Karena nilai-nilai budaya itu yang hari ini mulai terpinggirkan oleh kemajuan zaman saat ini. Iya. Jadi kalau kita sebagai anak muda sebagai anak muda kita nggak mempertahankan jiwa-jiwa itu, maka ke depan generasi penerus kita hilang dari budaya-budaya bangsa. Iya. Budaya apa lagi yang bisa kita kembangin Bung di Lampung ini Bung? Tingkat Ini kreativitas ya. Lagi mencoba untuk mengembangkan budaya-budaya kayak budaya-budaya adat istiadat, gitar klasik yang ada potensi yang ada di anak-anak muda di Lampung Barat, pesisir ini lagi mulai latihan terus di KNPI, ya kan? Musik-musik Lampung musik klasik Lampung kayak rebana, gambus, dan itu lagi dikembangkan di KNPI. Nah, kita lagi mau ada persiapan nanti ke depan ada kegiatan tentang gelaran budaya-budaya itu. Dan ini ada salah satu produk anak muda dari Lampung Barat, yaitu kopiah khas Lampung. Jadi dia ininya dengan literatur Lampung itu, motifnya motif Lampung, dari bahannya dari pelepah pinang. Dari bahan pelepah pinang itu dari produk dari anak muda di Lampung Barat. Ramah lingkungan ya Bung? Ramah lingkungan. Itu buah tangan, dia tidak pakai produksi mesin dan lain-lain, dia manual kan. Manual pakai tangan, handmade ya. Handmade.
Mahal gak itu Bung kira-kira? Enggak, cuman harganya cuma 100.000 rupiah 100.000 rupiah per kopi ya? per kopi ya. Mantap. Karya anak muda juga ya? Karya anak muda. Yang kemarin waktu Kongres KNPI kita bawa, kita berikan kepada gubernur di Maluku Utara. Mantap. Kita kenalkan di kancah nasional produk anak-anak muda Lampung. Iya, produk-produk seperti itu keren ya Bung ya? Keren. Dia bukan dari bahan-bahan lain, plastik atau lainnya, tapi dari bahan pelepah Pinang. pinang. Wah, mantap. Jadi sampai saat ini Bung, kampung halamannya gimana Bung? Alhamdulillah kampung halaman kita di Lampung Utara itu salah satu kota tua di Provinsi Lampung, salah satu kota tua di Provinsi Lampung itu, dan sudah menghasilkan sumber daya manusia, tokoh-tokoh yang top dari Lampung Utara yang mengisi jabatan-jabatan di Provinsi Lampung ini dan mengisi ruang-ruang kewirausahaan itu di Provinsi Lampung ini. Banyak ya? Banyak sekali tokoh-tokoh dari Lampung Utara itu masuk di kancah nasional, kancah di lokal dan lain-lain. Waktu sekolah kemarin yang terakhir SMA-nya berkesannya sama guru apa itu Bung? Oh, saya berkesan dengan guru sosiologi dulu, ketemu di kelas 1 SMA, kelas 2 SMA. Kalau kelas 3 saya dulu udah jurusan di MIPA. Jadi nggak ketemu lagi. Itu sangat berkesan saya sama guru itu. Terakhir ketemu, masih ketemu gak Bung? Masih ketemu, beberapa kali sering ketemu. Karena dulu saya kan dari kelas 6 SD itu di pasar, berjibaku dengan anak-anak pasar. Ya merokok ini udah biasa. Ya alhamdulillah guru itu paling galak dengan murid-muridnya. Hampir semua siswa itu dimarah, dipukul kalau ngerokok zaman dulu. Jadi Bung pernah diapain sama guru itu berkesan? Kecuali saya. Oh, kecuali. Berkesan dong itu. Karena dia tahu kehidupan saya sehari-hari di pasar. Bahkan dia pernah nongkrong juga sama kita di pasar. Oh, nongkrong sama gurunya Bung? Iya, pernah juga kita. Terus gelaran adat budaya di kampung Bung sendiri gimana Bung? Nah ini sampai saat ini, atau waktu itu waktu masa Bung masih tinggal di kampung itu, masih kecil sana, ada gak gelar-gelaran? Saya dapat gelar adat pangeran di Melinting, Lampung Melinting di Labuan Maringga. Itu saya Pangeran Notonegoro, dapat dari adat Melinting. Kalau di Lampung Utara, saya rencana ini tahun 2024 ini rencana keluarga ini mau mengadakan gelaran adat untuk mendapatkan gelar. Apa aja kegiatannya Bung di gelaran adat kita nanti Bung? Ada cakak pepadun, ada cangget dan lain-lain. Cakak pepadun itu kayak mana Bung? Ya, kita untuk mendapatkan sebuah gelar adat, kita harus melalui rangkaian namanya rangkaian cakak pepadun. Cakak pepadun. Itu salah satu rangkaian dari gelaran adat. Yaitu salah satu kita bagaimana kita melestarikan budaya-budaya Lampung dan mengenalkan ke anak-anak kita. Hari ini saya tinggal di Bandar Lampung, jangan sampai hilang bahwa saya ini dari Lampung Utara. Ya kan, budaya kita ini dari Lampung Utara, dari Kota Bumi, dan itu harus kita kenalkan ke anak-anak kita. Salah satu caranya ya kita lestarikan budaya-budaya itu tadi dengan gelaran adat dan lain-lain. Itu memang turun-menurun dari orang tua dulu ya? Ya. Orang tua sendiri waktu Bung kecil itu gimana ngelihat Bung berjuang, berdagang dan lain-lain, mendukung atau tidak? Mendukung, bahkan kadang ikut dagang juga sama saya. Ikut dagang. Kadang saya lagi sekolah, itu orang tua yang laki-laki, bapak saya itu sering, ya, karena saat itu orang tua saya lagi jatuh bangkrut, sakit-sakitan. Akhirnya saya berdua sama kakak saya berinisiatif untuk dagang di pasar. Nah, setelah orang tua agak-agak sehat, ya dia coba untuk gabung sama kita juga dagang. Dulunya orang tuanya kerjanya apa Bung? Ya kalau dulu waktu saya kecil sebelum orang tua itu jatuh itu,
jual beli hasil bumi. Jadi yang nyuplai hasil bumi dari Lampung, dari Bengkulu ke Jakarta sampai punya lapak itu orang tua saya. Kelas 6 SD, kelas 5 bangkrut karena sakit. Berarti pernah ngebantuin juga itu waktu itu. Oh iya. Gimana Bung cara ngebantuinnya itu? Iya, beberapa kali kan kalau kita orang tua beli jengkol gitu kan. Nah, kita mecahin kan di rumah. Mecahin jengkol ya. Pas kulitnya, misahin kulitnya itu. Sama saudara-saudara juga ya. Masyarakat. Masyarakat juga. Ya, itu zaman-zaman kecil itu. Banyak kesan. Banyak kesan ya. Dari jual hasil bumi ya Bung ya. Orang tua dulu jual hasil bumi. Jadi ikut ngebantuin juga mecah-mecahinnya. Oh iya dong, kita pernah waktu itu produksi lada putih. Lada putih. Karena waktu itu lada mahal beli, ternyata pas mau jual anjlok. Akhirnya direndam, ladanya dibuat jadi lada putih. Oh itu ininya prosesnya cukup lama juga, setengah bulan kita rendam dulu. Setelah kita rendam, kita bawa ke kali, kita pisahkan dengan kulitnya, terus direndam lagi dengan air kapur, baru diangkat. Oh itu banyak hal ilmu yang kita dapat dari situ. Banyak ya Bu ya. Berkesan juga ya. Berkesan, banyak kesan-kesan itu yang memang ditanemin dari orang tua itu ke kita. Bagaimana kita bertahan hidup, bagaimana kita bisa mengenal orang lain-lain. Kalau urusan sekolah sendiri gimana nih Bung? Lulus juga itu Bung, pengaruh kayaknya. Kok bisa lancar terus ini kayaknya? Ya, alhamdulillah saya SD dapat ranking. Nah, 1 2 3 itu pasti. SD. SMP alhamdulillah saya tidak pernah dapat nilai merah, dan kesan terakhir itu saya selalu di kelas 3 itu masuk dalam 1 2 3. Dan saya masuk SMA waktu itu SMA Jalawiata. SMA Prokima itu salah satu SMA favorit di Lampung Utara. Itu 15 kilo dari kota Bumi. Itu kesannya lebih gila lagi tuh. Angkot susah, jadi nebeng mobil pickup, naik bus, gantung, segala macam. Bahkan saya sampai pernah gantung itu jatuh di jalan. Jatuh. Nah itu, alhamdulillah SMA juga banyak kesan kita. Masalah pelajaran, alhamdulillah kita nggak ketinggalan, aman. Bahkan ketika lulus, kita coba-coba iseng-iseng daftar Unila, alhamdulillah terima. Unila juga menjadi salah satu tempat kuliah favorit sampai saat ini ya, Bung ya. Ketika kita kita bisa memisahkan kapan waktunya kita belajar, kapan kita bermain, kapan kita bekerja, semuanya bisa berjalan dengan lancar. Istilahnya pembagian waktunya. Jangan sampai lupa. Akhirnya belajar lupa, ya itu yang buat kita ini nggak naik kelas ya. bukannya dia males ya. Jadi dulu kawan sekolahnya itu yang berkesan siapa itu Bung? Banyak. Jadi banyak teman-teman itu selalu berkesan. Jadi setiap kawan pasti selalu berkesan. Ya. Jadi karena nggak ada hal yang beda di situ. Karena kita nganggap temen ya kawan. Jadi berteman itu ya apa adanya. Jadi banyak kawan itu kan nggak pernah melihat status sosial saya seperti apa. Wah, nah ini dagang kaki lima, enggak. Jadi kita nggak pernah ngebeda-bedain. Nggak pernah. Ada kejadian-kejadian yang lucu atau unik nggak Bung waktu sekolah dulu atau waktu dagang Bung dulu di pasar tuh ada? Dulu unik banyak saya sering tangkap polisi tiap tangkap polisi. Iya. Waduh. Karena saya dulu dagang petasan juga tiap bulan puasa itu dagang petasan. Ya. Nah, ada operasi polisi ketangkep kita bawa polsek. Ya, hampir tiap tahun. Jadi langganan polisi. Kalau SMA itu jatuh dari mobil karena gantung, ya, pernah. Ketinggalan sekolah itu. Pulang sekolah gantung. Oh, pulang sekolah. Jadi dulu kan kalau sekolah itu kan nyari angkutan itu kan susah ya? Jadi gantung mobil mikro itu bisa 5 orang. Ada mobil truk, kita nebeng mobil truk. Saking jauhnya.
Kalau zaman sekarang ini udah canggih ya Wah, Bung ya. Udah nggak ada kendala lagi masalah transportasi. Jalanan sana gimana Bung? Jalannya? Ya kalau dulu jalanannya bagus. Mm, Nah, kalau sekarang ini nggak tahu kita. Kalau terakhir saya masuk di desa Semuli Raya itu hancur, hancur ya. hancur. Terakhir saya masuk di Semuli Raya itu tahun 2019. Itu saya lewat tembus ke Tulang Barat. Wah, lubangnya gede-gede banget. Lubangnya gede-gede. Hancurnya tuh katanya tuh kebanyakan bukan karena mobil gede Bung sana, karena mobil kecil katanya. Kalau saya ngeliat kalau di Semuli Raya itu karena tidak ada proses perawatan. Karena saya dari tahun 2006, ya dari situlah sampai saya masuk 2019 ya gitulah Jalanannya tidak berkembang ya. Harapannya gimana nih Bung untuk ya, daerah harapannya untuk ya sama-sama mensupport pemerintah daerah untuk bisa berkonsentrasi bekerja, jadi sehingga dapat fokus untuk membangun Kabupaten Lampung Utara. Jangan sampai kita tidak bisa berbuat, yang ada mengganggu kayak rock. Iya. Jadi pemerintah nggak fokus-fokus kerjanya. Siapa sih yang ganggu itu Bung sebenarnya? Ya kita juga nggak tahu itu. Ngebuat pemerintah nggak fokus kerja itu siapa yang ganggu itu? Mudah-mudahan ya pemerintah Lampung Utara hari ini dapat bersinergi dari seluruh masyarakat Lampung Utara, bisa sama-sama bahu membahu untuk membangun Lampung Utara. Amin. Dan itu. Terus kepemudaan di sana gimana Bung? Kalau kita lihat Bung, sampai Alhamdulillah saat ini. kepemudaan di sana itu aktif. Mereka organisasinya aktif. Jadi kalau untuk unsur-unsur kepemudaan di situ aktif. Jadi tinggal bagaimana pemerintah daerah itu merangkul mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan bersama, bersinergi dengan kelompok-kelompok anak muda. Kelompok-kelompok anak muda. Tingkat kreativitasnya apa aja Bung sana itu Bung? Anak-anak mudanya. Anak-anak muda di situ tuh ya Kesenian atau ada pagelaran budaya dan lain-lain di sana yang sering digelar gitu. kalau di sana hampir hari ini udah hilang kesenian-kesenian pagelaran-pagelaran itu. Kalau dulu sering. Apa aja dulu Bung? Dulu ada pagelaran band kita hampir tiap malam minggu itu. Kalau sekarang banyak anak-anak itu ya nongkrong di kafe. Gimana Bung kita buat lagi anak-anak muda itu semakin tambah bersemangat lagi berkreativitas ya? Nah ini yang lagi mau kita mulai. Nah, makanya Lampung Utara itu kan KNPI-nya baru terbentuk, baru dilantik lagi, baru mulai hidup lagi. Bagaimana mereka bisa berkreativitas untuk melakukan hal-hal kreatif untuk Lampung Utara. Agak repot gak Bung jadi memimpin Provinsi Lampung dengan banyaknya kabupaten di Provinsi Lampung dengan banyaknya orang itu Bung? Justru ini bentuk motivasi saya. Bagaimana bisa mengajak ketua-ketua di kabupaten kota itu bisa satu irama dengan kita untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan pemuda, untuk kepentingan masa depan anak-anak muda ke depan. Nah, ini satu motivasi bagi saya nambah. Justru ketika kita lihat udah bagus, udah ini nggak ada motivasi lain. Nah, justru ini motivasi kita untuk bagaimana merangkul dorong menghidupkan lagi kegiatan-kegiatan pemuda itu di seluruh kabupaten, Provinsi Lampung. Mantap. Nanti bolehlah kita lihat hasil-hasil karya dari Bung Ik ke depannya lagi, apa terobosan-terobosan yang akan diberikan sama pemuda Provinsi Lampung. Melihat dari tingkat politik sendiri gimana Bung? Pemuda-pemuda ini Bung. Politik apa ini?
politik ya politik dari tingkat provinsi, kota hingga kabupaten. Para pemuda ini gimana nih? Kalau saya Mulai ngelihat, apa bersemangat atau semakin mundur mereka ini? kalau saya melihat sebagian kecil anak-anak muda itu sudah banyak terlibat dalam dunia politik. Banyak kawan-kawan saya yang sudah terlibat dalam dunia politik, jadi kader partai, jadi dewan, jadi ya banyak lah hal-hal yang anak muda yang memang berkreasi dalam dunia politik. Itu banyak kawan-kawan ya. Banyak kawan-kawan di dunia itu. Biasanya kalau kita bergaul dengan kawan begitu, kita nggak jauh beda ya. Baunya juga kalau kita bergaul dengan tukang parfum biasanya kita ikut wangi juga, Bung. Iya. Biasanya juga kalau kita kawannya bermain politik, kita juga biasa bermain politik. Bung sendiri gimana nih, Bung? Kalau soal politik kita ini Bung. kawan ini bukan hanya politik, pedagang, wira swasta, usaha. Jadi baunya macam-macam. Baunya macam-macam. Artinya gini, kalau dalam dunia politik hari ini yang kita lihat banyak anak-anak muda itu yang pesimis. Pesimis dalam artian banyak terjadinya hari ini yang politik praktis dalam untuk duduk jadi dewan dengan biaya mahal dan lain-lain karena terjadinya akibat dari edukasi politik di masyarakat yang kurang, sehingga bisa terjadi peluang transaksional politik. Itulah yang membuat anak-anak muda yang potensial di Provinsi Lampung ini agak minder di partai politik. Gitu. Itu yang terjadi. Apa sebabnya juga karena dipandang sebelah mata sama yang lebih tua, Bung, gitu loh. Makanya jadi minder. Enggak juga, karena dipandang sebelah mata, Bang. Anak muda itu bukan masalah dipandang sebelah mata. Kalau masalah skill, kemampuan mungkin bisa diadu. Untuk masalah intelijensi mungkin bisa diadu. Tapi mungkin tingkat kemapanan anak muda itu yang belum, karena proses politik itu mahal hari ini, makanya dipandang sebelah mata. Oh gitu. Jadi politik itu harus mapan intinya ya, Bun. Kalau kita ngelihat hari ini politik itu harus mapan. Karena apa? Biayanya tinggi. Transaksionalnya tinggi. Kenapa terjadi transaksional tinggi? Karena fungsi-fungsi dari partai politik, fungsi dari penyelenggara politik itu sendiri yang untuk memberikan edukasi politik masyarakat tidak berjalan. Tidak berjalan. Kan programnya ada, Bung. Itu masa tidak berjalan. Ya harusnya berjalan, barang itu melakukan edukasi politik. Iya. Sehingga ya peluang terjadinya transaksional politik itu kecil. Oh, harus bisa dibangkitin lagi dong. Berarti ya, Bung. Ini salah satu tugas anak-anak muda ini bagaimana melakukan edukasi politik. Tapi dari pemerintah sendiri ada itu, Bung, programnya itu edukasi politik itu, Bung. Apa nggak sampai ke para pemuda atau gimana itu, Bung? Iya, kita nggak tahu edukasi politik yang dilakukan ini seperti apa, ya kan? Apakah hanya seremoni atau seperti apa? Nah, jadi kan sekarang gini, kita yang anak-anak kota, anak-anak pelajar, anak-anak intelektual tidak peduli terhadap edukasi politik, tidak peduli terhadap hal-hal akibat dari transaksional politik, bagaimana masyarakat desa? Iya. Apakah itu sudah menyentuh ke masyarakat desa edukasi politik itu? Selama ini Bung lihat sendiri gimana, Bung? Ya, ketika dia masih ada terjadinya transaksional politik, artinya belum maksimal adanya edukasi politik di tengah masyarakat. Berarti parameternya melihatnya seperti ketika transaksional itu hampir sudah kecil, artinya masyarakat kesadaran politiknya sudah tinggi. Artinya edukasi politiknya udah berjalan lagi. Kalau belum ya belum ya berarti. Kalau Bung sendiri sempat gak terpikirkan untuk terjun gitu loh, Bung, di dunia politik, tertarik maju nanti di 2024 nanti? Maju apa itu? Maju mencalonkan diri. Gimana kita bisa mencalonkan diri? Sampai hari ini saya tidak tergabung di salah satu partai politik manapun, ya kan? Artinya saya bukan salah satu kader partai, saya bukan seorang tapi kalau ada yang mau menggait, mau gak kira-kira? Menggait gimana itu? Untuk masuk
bergabung di dalam satu partai, gimana itu Bung? Alhamdulillah yang menggait udah ada beberapa partai menggaitnya. Tapi Alhamdulillah ada. sampai hari ini yang menggait banyak untuk bergabung di salah satu partai. Alhamdulillah hari ini saya masih merasa belum belum siap untuk dalam dunia partai politik. Iya, Dunia partai politik kita masih belum siap. belum siap ya. Kan sudah mapan katanya Bung sekarang ini, apalagi yang harus Karena pemuda. gini, ini yang harus saya tujuan utama dari pencapaian dari partai politik paling maksimal adalah karir tertinggi legislatif. Ya, dan sampai hari ini saya belum tertarik untuk dalam ranah dunia legislatif. Jadi ngapain saya gabung partai politik yang sehingganya itu bisa mengkotak-kotakkan saya dengan kawan-kawan yang biasanya saya duduk dengan teman-teman partai-partai itu bebas. Jadi gara-gara saya tergabung di salah satu partai, oh itu udah jadi nggak bebas lagi. Oh, itu sebabnya ya Bung. Kita mau maju legislatif enggak, kita sudah mengkotakkan diri kita yang ngapain. Udah nggak bisa bergaul lagi gitu ya Bung ya. Jadi Bung ini juga bisa jadi tokoh pemersatu juga berarti Bung ya. Iya. Tokoh pemersatu pemuda Lampung. Yang nggak mau dipecah belahin ya. Iya pasti bagaimana kita sebagai pemuda ini menjadi suatu penyeimbang. Tapi mendukung ya Bung ya buat pemuda-pemuda maju Sangat mendukung. di partai politik kan Sangat mendukung. Nah itu sangat mendukung. Jadi bagi kawan-kawan yang memang ada keinginan untuk gabung partai politik, yaitu cukup baik. Ya. Tapi jangan lupa bangun ekonomi. Bangun ekonomi. Ya artinya ketika kita mau dalam dunia partai politik, maka kita bangun ekonomi kita kuat sehingganya kita bisa dapat bersaing dalam perpolitikan Lampung, dalam proses-proses perpolitikan Lampung. Iya. Sehingga ya nanti ya anak muda itu bukan jadi alas yang dianggap sebelah mata. Ya kan? Yang suka nganggap sebelah mata itu siapa sebenarnya Bung? Kalau boleh tahu ini Bung. Ya kita nggak tahu. Cuman itu yang dibilang apa tadi. itu image yang melekat sama anak muda itu seperti itu. Karena yang image yang melekat sama anak muda ini hari ini tingkat kemapanannya belum. Tingkat kemapanan dari segi edukasi politiknya tadi ya Bung belum mapan gitu apa bagaimana? Ekonomi kebanyakan ekonomi yang belum, sehingganya nanti karena proses politik itu mahal hari ini, sehingganya ketika bersaing dalam dunia. Jadi edukasi politik nggak penting dong Bung ya, nggak harus mapan ya, yang penting edukasi ekonomi aja yang mapan dalam dunia politik. Kalau edukasi politik itu kita sepertinya gini loh, edukasi dalam artian bagaimana masyarakat mengetahui aturan-aturan dalam proses perpolitikan, sehingga ya mereka takut untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran kayak masyarakat desa. Kalau untuk edukasi politik di anak-anak muda sendiri, saya rasa untuk wilayah perkotaan ya mereka sudah mengetahui itu, sudah mendapatkan edukasi. Cuma masalahnya masyarakat desa, ya kan, pemilih ini siapa sih? Kebanyakan 50% itu di bawah, kelas bawah. Nah, apakah sudah menyentuh ke sana? Iya. Edukasi politik seperti apa yang harus kita sampaikan mestinya itu Bung ke masyarakat luas di Lampung ya ini, seperti aturan-aturan dalam proses kampanye, aturan-aturan bagaimana kita memilih itu apa yang kita pilih, ya kan? Apakah sesuatu yang dibawa sehingga kita milih, atau emang ada program-program yang baik, orang-orang ini yang layak untuk mewakili kita dan lain-lain. Artinya masyarakat juga harus tahu kepentingannya gitu ya. Betul, bukan hanya apa yang didapat hari ini, tapi bagaimana 5 tahun ke depan saya akan bagaimana di desa saya. Ya kembali lagi Bung, berarti edukasi itu hanya sebatas itu.
yang membuat masyarakat cerdas itu dalam menangkap kondisi ekonomi politik ataupun kondisi politiknya sendiri itu seperti apa itu, Bung? Ya itu supaya masyarakat itu tidak dibodohi dengan janji-janji politik. Oh, banyak yang janji-janji, Bung. Iya. Kirain sama mantan aja, Bung, janji-janji itu, Bung. Rupanya sama masyarakat juga sering dijanjiin, Bung. Ya. Jadi janji apa itu, Bung, yang Kalau orang lagi ada mau kan rajin kan, gitu kan, sudah nyampe hajatnya ya sudah. itu sama aja peribahasanya, sudah duduk lupa berdiri ya. Atau udah berdiri lupa duduk deh, nggak duduk ambeien nanti. Ketika dia berdiri dia mengajak semuanya. Karena kita hampir lihat teman-teman kita yang dulu di legislatif itu banyak yang mengeluh juga tentang mahalnya biaya politik. Ya, di situ kita melihat, oh kenapa kok mahal? Oh ternyata ada transaksional politik. Kenapa bisa jadi transaksional politik? Oh pemahaman masyarakat untuk berpolitiknya masih kurang paham. Karena masyarakat masih melihat apa yang dia dapat hari ini, bukan apa yang dia dapat yang ditawarkan orang itu 5 tahun ke depan. Masyarakat masih berpikir jangka pendek bukan jangka panjang. Masyarakat dapat apa hari itu, Bung? Nah itu saat itu cuman itu aja yang dipikirkan, sehingga membuat terjadi peluang kos politik itu tinggi. Jadi masyarakat itu mendapatkan sesuatu lah, Bung, ya, saat pencalonan itu. Jadi dia nggak berpikir apa yang akan mereka dapatkan 5 tahun ke depan. Berarti itu apa aja yang mereka dapatkan itu saat itu, Bung? Bentuknya? Nah macam-macam. Kita juga nggak tahu itu. Macam-macam yang diterima masyarakat. Ya? Kita terima obrolan dari kawan-kawan itu ada katanya kos politiknya tinggi lah, begini begitu. Kita juga, oh tinggi juga ya. Berarti itu udah politik, kos politik, berarti udah politik uang ya, Bung ya. Ya kita nggak tahu apa bentuknya, seperti uang apa-apa, kita yang pasti yang informasi yang kita dapat kosnya tinggi. Kosnya tinggi artinya bingung kita, kenapa kosnya tinggi? Oh kita pelajarin, oh terjadinya transaksional politik. Nah, terus kita pelajarin sama teman-teman anak-anak muda, ngobrol kenapa bisa terjadi transaksional politik. Oh ternyata edukasi politik yang kurang. Dengar-dengar Bung juga ini waktu masa kuliah ini juga sempat jadi aktivis nih, Bung. Kawan-kawan aktivis sendiri gimana, Bung, sampai saat ini, Bung, kabarnya? Ya kalau kita ngelihat aktivis itu idealis, ya kan, aktivis itu kan identik dengan idealis. Cuman ya kita lihat juga ketika banyak juga, nggak banyak juga, ada beberapa juga ketika aktivis itu idealis, ketika belum jadi apa-apa, setelah jadi apa-apa ya sudah sama aja. Tergerus idealisme. Tergerus apa, Bung? Itu kalau boleh kita tahu. Ya, biasanya kos politik itu tadi. Kos politik ini jadi masalah. Jadi masalah itu jadi masalah. Banyak masalah. Terjadinya korupsi hari ini, terjadinya yang kata teman-teman pemuda yang katanya mahasiswa BEM OKAPI itu selalu bilang apa regulasi tidak pro rakyat. Iya. Terjadinya korupsi sekarang. Itu kenapa sih? Karena kos politik. Oh, oligarki menguasai gitu kan. Akhirnya regulasi pro oligarki. Kenapa sih? Karena kos politik. Semuanya karena kos politik yang terlalu tinggi. Sehingganya si calon-calon ini minta support dari teman-teman oligarki yang lain. Sehingganya ketika dia sudah jadi, maka ada kepentingan oligarki yang harus disupport. Nah itu ya akhirnya semua itu kenapa bisa terjadi, ya karena kos politik. Jadi sulit lagi untuk membela rakyat ya, Bung ya. Iya, agak sedikit terganggu pikirannya antara sini dan sini. Kalau terganggu pikirannya berarti dia harus ke
dokter psikologis itu. Perlu diperiksa pikirannya nanti sama dokter gitu. Oke Bung, terima kasih obrolannya yang menarik ini. Sangat berkesan dengan pemuda-pemuda Lampung yang dipimpin juga sama Bung Iqbal sampai saat ini. Mudah-mudahan sukses terus berkreasi, bersosialisasi, dan berkreatif ya. Muda, beda, berkarya. Wah. Gimana Bung? Si Lampot? Muda, beda, berkarya, lakukan selagi bisa. Mantap.